suatu cerita, ini yang gue dapetin. Nah, lu apa yang lu dapetin ya, Wes ya? Kalau gue tadi ngelihat dari apa ya, masih muda ya, gue nggak nyangka bahwa disiplinnya, endurance-nya, oh aduh begitu kuat. Padahal background sebelumnya, aduh ya. Kalau buat teman-teman yang masa lalunya suka di warnet, oke, masa lalunya di warnet ya, main game sampai ketiduran di warnet, aduh ya kalau kita ngeliat, aduh ini masa depannya mau gimana ya. Tapi ternyata ya saat ini beliau punya prestasi di bisnis di Indonesia luar biasa banget teman. Dan background sebelumnya nggak kaleng-kaleng, sama ya auditor juga. Ya, auditor banyak huruf ya dari Deloitte. Yes, ya jadi keren banget. Lu tadi dengerin apa yang lu dapetin, Wes? Kalau aku lihatnya tuh dari gimana dia bagus banget dalam memanage waktu. Kerjanya tuh udah full dari pagi sampai malam, tapi gimana caranya dia bisa mengalokasikan untuk masa depannya dia. Benar untuk banget. jalanin bisnis ini itu keren banget. So jadi ya, dan kalau jadi pertanyaannya, aduh gua tuh gimana ya buat ngatur waktunya? Ah ini nih. Ini. Lebih sih udah ini enggak nih? Ya. Ya. Dan dia tahu buat siapa berjuangnya. Itu yang dia cakep banget. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mau bangkit berdiri teman, kasih aplaus yang luar biasa buat Coach Tri. Yes. Legacy ini semangatnya luar biasa ya. Ya silakan duduk. Ya, kaget juga. Wah, ini di sini saya belajar jadi avatar. Ada ombak, ada api, bola api. Di GPS tuh nggak ada teman-teman ya. Benar-benar semangat. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Trianata Wikrama. Saya agency builder dari GPS dari Jakarta. Mau say thank you juga untuk Legacy yang udah invite ya. Sebuah kebahagiaan juga. Saya bisa di sini bertemu dan berkenalan dengan tim dari Legacy di Bandung. Oke. Oke. Kan baru pembukaan. Iya, bukan. Oke, teman-teman, hari ini saya mau sharing mengenai perjalanan saya di Prudential ya. Saya join itu di Oktober 2022, jalanin mulai di Juni 2023. Jadi sampai dengan AB kemarin itu 1,5 tahun. Kalau sekarang ya hampir 2 tahun ya teman-teman. So perjalanan saya masih baru. Tentu perjalanan ini di-adjust dengan experience saya juga, sehingga APBN aja ya. Kalau ada yang misalnya nggak cocok, berarti bisa dikonsul ke leadernya gitu. Oke, my story in Prudential teman-teman. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Ya, Tri Ananta Wikrama. Nama saya kayak kalau di googling cuman ketemu satu. Ya teman-teman, jadi saya mengawali hidup saya berkarir atau bisa berpikir itu kelas 3 SMA saya mulai berorganisasi di gereja. Ya saya aktif di gereja. Saya dulu suka musik, jadi saya banyak ngurus musik-musik di gereja. Ya lalu pernah juga jadi leader di komunitasnya, dan 2016 sampai sekarang saya jadi bendahara di gereja. Ya di gereja ini saya banyak bertumbuh teman-teman. Jadi di mana saya dibentuk, saya belajar hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang harus dilakukan. Saya juga di sini dipimpin dan memimpin, dikoreksi dan mengkoreksi juga. Ya, jadi di hidup saya titik awalnya itu saya rasain ada di gereja. Gitu. Lalu saya jurusan S1 accounting. Awal berkarir itu 2013 saya masuk ke Deloitte. Ini kantor akuntan publik di Jakarta. Di Jakarta ya, Big Four. 3 tahun lalu saya pindah ke corporate tuh. 2017 saya jadi accountant. Dan juga saya kerja juga sebagai head finance accounting itu ada di 2020 sampai dengan Februari kemarin saya full timer. Di bulan Maret dan April ini saya kerja jadi konsultan gitu. Dan saya juga ada bisnis, saya dan istri ada impor peralatan makan baby dari China, terus kita white label, kita jual di online shop gitu dari 2020. Nah kalau pekerjaannya ya, jadi kalau dari saya bekerja itu saya punya habit, kerja itu harus selalu lembur. Jadi saya harus give above expectation dari atasan saya gitu. Kalau di auditor sih nggak usah gitu sih, standar aja udah lembur ya. Dulu itu kalau peak season tuh ada terus gitu. Jadi kalau lagi lembur-lembur itu jam 12 itu pulang udah kebahagiaan. Tutup laptop kan, kalau dulu kan atasan selalu ngomong tutup laptop, langsung tutup, kita pulang gitu. Itu jam 12 malam paling cepat ya. Jadi kerjanya Senin sampai Sabtu. Kalau
kita masuk jam 9 tank tuh udah harus di kantor. Jadi berapapun kita lembur, jam 2, jam 3 pulang pokoknya harus 9 udah di kantor gitu. Dan kalau hari Sabtu masuk jam 12 siang sampai 12 malam. Jadi seluruh pekerjaan, seluruh kehidupan di samping itu harus ditumpuk di hari Minggu, which is nggak bisa. Kayak saya kecilin celana aja sebulan baru bisa gitu. Kan tidur ya, pulang jam 3 pagi gitu. Tapi kan capeknya capek seminggu gitu toh. Tidur bangun jam 1, jam 2 melek udah mau ke gereja. Ya, udah kelar dong ya. Dan itu berbulan-bulan gitu. Jadi waktu saya merit 2017. Itu udah decide kalau nggak boleh kerja di kantor kan publik lagi. Karena saya ketemu saya juga di sini nih sebagai auditor juga gitu. Jadi memang udah decide, yuk kalau mau nikah hidupnya normal gitu. Nah, iya, jadi minta izin dulu gitu kan. Ya daripada berantem. Nah, singkat cerita, saya nikah 2017. Sebenarnya saya sempat ke Singapura, teman-teman. Karena istri saya itu dari kecil tuh di Singapura. Ya, jadi dia cuma 1 tahunan di Deloitte, habis itu dia pindah kerja balik ke Singapura. Ya, saya di sini ngurus wedding segala macam. Sempat ke Singapura 3 bulan nyari kerja nggak dapat, gatel saya kan, nganggur nggak bisa gitu. Jadi udahlah, gue pulang aja deh ke Jakarta cari kerja. Nah, kebetulan langsung dapat di plantation company gitu, perkebunan. Nah, di sini itu saya jadi first accountant ya. Benar-benar sendirian, di tahun pertama pun saya sendirian sebagai akuntan. Jadi kalau misalnya akuntan itu kan banyaknya di back office ya, tapi saya banyaknya juga di lapangan. Karena benar-benar nyentuh ke operation, gimana caranya saya bisa dapat data dari depan sampai belakang. Kalau dulu kan di auditor hampir di belakang doang kan, kita ngoceh, nih Pak salah, dia benerin bodo amat prosesnya gimana. Tapi di sini saya belajar, oh habis saya ngoceh, saya juga yang beresin toh, gitu kan. Saya balik lagi, jadi saya tahu, oh berarti saya harus benerin dari depan. Jadi ke kebun, ke distribusi segala macam itu saya ngurus. Nah, model kerjanya adalah sampai jam 6 sore itu saya nggak berhenti telepon, karena mereka pasti konsulnya ke saya. Pak ini gimana, Pak ini gimana, oke. Dari jam 10, jam 6, jam 7 makan, saya lanjut lagi jam 10 sampai jam 11 itu tahun pertama. Jadi kok bisa sih gitu, karena istri saya di Singapura. Pas baru merit tuh LDRan. Nah, jadi nggak ada rumah, nggak ada apa-apa dong, kerja aja kalau kayak gitu kan. Nah, itu saya kerja di tahun pertama kayak gitu, tapi tahun kedua, tahun ketiga juga pasti lembur lah. Nggak juga kan, nggak bisa nggak lembur sebenarnya. Karena semua mesti diberesin, tapi dulu saya mau lakuin karena bukan uangnya ya. Actually saya jadi auditor pindah ke company itu kayak nggak ada gaji sebenarnya. Kalau di auditor saya lembur dibayar, di sini lembur terima kasih. Ya, cuman memang di usia segitu saya berpikir yang penting experience ya. Saya lihat exposure-nya gede, belajar accounting di mana lagi, kita belajar dari end to end, dari distribusi sampai saya resign pun invoice-nya itu masih desainan saya gitu. Saya juga bingung kok saya disuruh desain begituan gitu kan. Nah, itu yang saya incer gitu. Jadi saya telan semuanya, Pak ada kerjaan apa lagi kasih saya aja, biar saya pelajarin. Karena kan harganya pasti beda gitu kan. Sampai terakhir ngurusin ERP juga itu saya 80% lah saya kerjain, karena di sana nggak ada yang mau kerjain gitu. Nah, singkat cerita 2020 COVID, bisnis turun dan saya juga nggak cocok karena tahun ketiga itu saya masuk ke manajemen yang dimana semuanya udah orang-orang mau pensiun. Jadi kalau mau make decision tuh susah ya. Kalau saya kasih report mereka nggak pakai, buat apa ada saya di situ ya kan. Saya bikin report rapi-rapi, laporan keuangan bagus, tapi kalau dia bohong ke owner juga saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udahlah. Nah, teman saya kontak, bro lu mau nyari kerja nggak? Akhirnya ngobrol-ngobrol, kita ketemu seumuran saya juga, itu co-foundersnya bikin startup. Jadi kan pas COVID tuh grocery online tuh naik banget ya, semuanya ke sana gitu. Jadi saya waktu itu betting juga, saya pindah juga nggak naik gaji lah, cuma naik gaji 1 juta, tapi buat bensin juga udah habis. Nah, benar-benar belajar tapi saya mau pindah itu karena saya mau tahu yang online. Kan di kebun kan ngomongnya sama orang, mungkin orang ilmu zaman dulu ya, tapi saya nggak update gitu, saya nggak ngerti. Bahkan pas saya join Google Sheet pun saya nggak tahu. Jagonya cuma di Excel offline doang gitu loh. Kayak wah ini seru banget. Nah, di pekerjaan inilah saya benar-benar terbuka mindsetnya menjadi growth mindset. Gitu. Saya ketemu orang-orang yang bagus, ketemu orang-orang yang waktu itu saya umur 29 pas join 30,
Tapi orang-orangnya itu cuman yang kelahiran 97, berarti kan cuman umur 22, 23, tapi kayaknya advance banget gitu. Cara berpikirnya, cara dia berdiskusi gitu. Jadi saya kerja di sini tuh happy banget karena benar-benar belajar. Belajar, apalagi kalau kita nempel dengan decision maker ya, dari co-foundersnya itu kan selalu berpikir gimana cara dia hadapin masalah ya. Kalau saya udah pusing gini jadi marah, tapi kalau dia kok cuman senyum abis itu ya udah what's next, solusinya apa gitu. Jadi di kantor ini juga saya belajar banyak hal mindset dan juga dari knowledge tentu ya gitu. Di Segari ini saya jadi the first accountant lagi, jadi benar-benar kerjanya dari nol lagi, nge-setup semuanya dan juga banyak alignment ke divisi-divisi teman-teman ya. Tapi kerjanya sibuk iya, bayarannya apa? Waktunya benar-benar sibuk banget gitu. Karena COVID nggak ada alasan saya jalan-jalan, bener nggak? Kan alasannya di rumah doang. Kalau gitu saya buka laptop nggak apa-apa dong, ya. Jadi paling kerja itu udah pasti lembur. Yang paling mungkin memorable dan buat saya memorable adalah waktu saya mau lahiran anak kedua, istri saya kontraksi, tapi di ruang rumah sakit dia kontraksi, saya meeting. Meetingnya itu karena saya tapi minta izin dulu ke dia, ya boleh nggak gue meeting? Kenapa gitu? Karena gue lagi mau dibantai sama orang pajak. Kan kita mau fundraising, due diligence pasti ada dong, ya finance, accounting, legal, tax ya. Itu kan saya maju semua, tapi itu dia kayak disalah-salahin lah, biasa lah. Oke, gue mau tahu dia mau marahin gue di mana? Gue udah siapin counter nih, tapi kan kontraksi. Ya udah, jadi saya meeting di depan, di belakang back soundnya adalah aduh gitu. Tapi ini bukan untuk diulang ya, saya juga nggak mau ngulang gitu kan, ini masa lalu lah gitu. Saya segitu loyalnya sama perusahaan gitu, karena memang dimanapun kita bekerja kita harus mencintai apa yang kita kerjakan dan juga tempat kerjanya gitu. Nah itu dan waktu anak saya udah lahiran pun sebulan pertama tuh saya nggak pegang, saya nggak gendong. Kenapa? Karena saya dikejar fundraising teman-teman. Kan finance accounting tahu duitnya sisa berapa, duitnya nggak masuk mau pakai duit siapa, harus goal gitu kan. Jadi saya kerja Senin sampai Minggu, sampai jam 10 malam lah, habis itu udah selesai. Habis itu terlewati, ya jadinya in return, tapi banyak hal juga yang saya pelajarin gitu di kantoran. Nah, selain dari kantoran itu, saya juga ada bisnis juga sampingan dari 2020, karena memang pas istri saya balik dari Singapura, dia bilang dia pengennya do bisnis. Cuma kan template-nya pasti sama ya, mau bisnisnya apa? Itu udah paling susah buat dijawab. Ya jadi dia ketemulah pas anak saya mulai mulai belajar makan, dia lihat googling, ini ada barang bagus segala macam, kita akhirnya buka bisnis ini gitu. Jadi memang sampingannya saya punya ini. Gitu. Dari segi pendapatan, sejujurnya sebelum prudensial pun saya cukup, ya nggak kurang. Tapi namanya cukup kan nggak akan pernah selamanya cukup ya. Saya sadar cukup ini itu pasti menjamin enggak, jaminannya enggak gitu. Nah selanjutnya ya, saya bapak 2 anak teman-teman, walaupun terlihat muda sebenarnya nggak terlalu muda ya. Jadi benar-benar keluarga saya ini adalah alasan saya untuk melakukan semuanya ya. Dengan mereka juga saya nggak punya alasan untuk nggak gagal dan harus berhasil gitu. Saya nggak bisa bawa mereka lebih jatuh daripada hal yang kemarin gitu. That's why cuma ada hari esok saya harus berjuang lebih baik lagi ya. Ini benang merahnya di sini teman-teman. Selanjutnya, nah kan saya join Prudential ya anggaplah Juni 2003 saya jalanin ya. Cuman teman-teman di hidup kita pasti kita punya beberapa prinsip ya. Prinsip kita bisa beda-beda. Tapi kalau yang ini versinya saya. Jadi satu, saya harus punya impact. Karena dulu baik sebelum itu, kalau misal teman-teman lihat saya kerja di akuntan publik, itu bukan berarti saya pinter teman-teman. Sebenarnya saya pernah punya masa suram lah dari SMP 3. Saya main game itu PS tuh pasti dari SD. SMP 1, SMP 2 saya main kartu Pokemon. Kalau sekarang nge-hype, dulu masih udah main. Saya masih bocil, lawannya orang kerja, orang kuliahan gitu loh, ya kan? Nah, terus saya juga main warnet itu sampai nginep di warnet. Jadi kalau tiap weekend saya nginep, tapi saya bingung, mami saya kok nggak pernah nanya ya, malas kali dong. Karena dulu iya Indomie sama
kopi itu tuh yang di 1000-an gitu kan. Itu udah pasti gitu. Jadi saya nggak belajar. Jadi otak kiri saya nggak terdevelop. Ya, kalau bisa masuk Deloitte sebenarnya karena orang dalam aja. Ya, tapi seenggaknya waktu bekerja itu saya udah terdevelop di secara mentality di gereja. Gitu. Jadi saya ngerti harusnya tuh bagaimana kita menata kehidupan. Cuman kan kalau knowledge bahasa Inggris segala macem itu kan nggak bisa dikejar dari situ doang ya. Harus benar belajar lagi. So waktu masuk audit itu saya berhargai di tahun pertama. Bener-bener dimarah-marahin terus, dimaki-maki, saya nangis juga pernah gitu. Nangisnya bukan karena dimarah-marahin, tapi karena saya mau melakukan hal benar kok salah terus di mata senior saya gitu. Tapi memang saya tahu saya yang salah. Bayangin ya, kita masuk auditor itu kan kalau kita ke klien gitu, klien-klien pada nunduk lah ya. Kita ngomong apa pasti mereka dengerin gitu. Nah, tapi di saat itu saya baca disuruh vouching gitu ya. PO aja sih nggak tahu artinya apa. Invoice apa ya? Bahasa Inggris semua bahasa Inggris. Washword apaan sih? Nggak tahu. Segitunya nggak ngerti gitu. Jadi bayarannya adalah saya benar-benar belajar di perjalanan. Jadi itu pagi itu saya berangkat jam 7. Perjalanan kantor saya itu dari Jakbar ke Jaktim naik kereta, habis itu sambung ojek. Nah di kereta itu saya benar-benar maksimalin apa yang vocab yang saya nggak tahu. Pas lagi saya baca saya langsung tulis. Saya hafalin semuanya gitu. Saya nggak mau buang waktu lagi di perjalanan, selalu saya pakai otak saya. Nah sampai ada case-case di kantor pun saya selalu bawa pulang. Nanti saya di jalan saya pikirin ya, kalau pajaknya gini, kalau koreksi fiskal seperti ini, ngebayangin terus saya nanti baru ketemu jalan keluarnya. Tapi nggak bisa cepat karena prosesor saya masih lambat. Ya, singkat cerita tahun pertama memang segitu suram, tapi puji Tuhan masih bertahan dan berprogres sehingga tahun kedua di Deloitte itu saya double promote lah. Gitu. Habis itu baru karir saya lumayan lancar karena Tuhan juga kasih atasan yang baik. Gitu. Saya selalu bekerja ke orang-orang kok yang baik-baik juga ya. Gitu. Apa mungkin karena kalau orangnya jelek saya tinggalin gitu. Ya toh intinya atasan yang bisa menghargai juga. Jadi kalau kita do ekstra dikasih exposure lah. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman di saat dulu saya belum bekerja sebagai akuntan, apakah saya udah tahu saya bakal jadi akuntan? Tentu enggak. Ya, karena dulu saya masuk accounting pun pas lagi di rumah saudara main PlayStation. Om saya datang, lu mau kuliah apa? Nggak tahu. Accounting aja tuh. Oke, selesai. Terus masuk accounting, kenapa mau kerja di mana? Nggak tahu. Ya udah, nih masuk sini aja. Oke, nggak, karena kan nggak pernah punya impian gitu masa depannya mau apa. Tapi satu yang saya ingat, kalau orang gereja nanya mau didoain apa, mau jadi apa, selalu saya bilang saya mau bermanfaat buat orang, jadi berkat. Yang penting saya bisa kasih jadi orang yang nggak nyusahin lah, itu. Jadi prinsip saya satu, saya mau bawa impact, apapun saya pekerjain harus bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, itu prinsip saya yang pertama. Prinsip yang kedua, finansial. Teman-teman, kita tahu ya, bukan saya cinta duit, tapi semua butuh duit, ya. Saya sadar di hidup kita ini tuh kita selalu membuat keputusan, tapi keputusan itu didasarkan opsi yang kita pilih atau keadaan. Ya contoh, kalau saya nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang, anak saya pasti saya masukin sekolah yang gratis, mau nggak mau daripada nggak sekolah, gitu kan? Kalau misalnya saya mau makan, saya lagi mau diet harus makannya ikan, ada pecel lele, ada salmon. Simply kalau saya pecel lele ya mungkin ngidam, tapi kalau karena budget pasti saya nggak pilih salmon karena begitu mahal, ya kan? Saya juga pernah nggak pakai mbak karena saya mau hemat 2 juta 3 juta. Sebenarnya duit ada sih, cuma kan cukup doang, ya. Jadi saya menghemat dengan nggak pakai mbak, saya nyuci piring sendiri, terus angkat jemuran sendiri gitu. Tapi saya pikirin gitu, apa iya sih sebenarnya saya nggak mau pakai mbak. Kalau saya punya uang budget lebih mau nggak? Mau. Kalau saya mau, istri saya ngomong driver, kalau saya punya uang lebih, saya kasih nggak sih? Kasih. Berarti itu keputusan yang saya ambil karena keadaan, ya kan? Nah, sehingga saya yakin finansial itu kita harus kuat, setiap orang itu harus kuat biar bisa punya privilege, ya. Dan yang paling mengena itu adalah kita jadi berkat pun harus punya uang, ya. Di gereja kan saya bendahara ya, saya ngerti banget orang-orang yang sebenarnya perlu ditolong. Tapi kalau saya pas lagi memikirkan yang mau saya tolong ini butuh waktu saya enggak, mereka punya banyak waktu.
butuh tenaga saya enggak, mereka punya banyak tenaga, tapi mereka butuh lapangan kerja. Sehingga ujung-ujungnya duit lagi kan. Jadi saya udah pikir financial saya harus strong, itu udah prinsip lah, gitu. Prinsip yang ketiga, entrepreneurship. Nah, bekerja apakah sebuah solusi? Ya, sebenarnya dari bekerja itu kan saya belajar banyak hal, teman-teman. Cuman apakah ini sustain untuk seumur hidup? Ya, kalau saya pikir-pikir sebagai karyawan pasti semua terbatas. Ya, ada kok yang gaji 3 digit. Apakah gaji 3 digit itu oke? Ya, gaji 3 digit cukup nggak? Contoh, misalnya 100 juta. Terlihat besar ya, tapi sebenarnya potongan pajaknya 30% loh. Ya, THP 60 jutaan ya. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau kerja itu ya memang ada pajaknya gede, tapi kayaknya kalau mau 100 juta. Jadi saya pernah ditawarin juga. Saya kan head ya. Ditawarin sama CEO-nya, "Lu mau VP nggak? Gua kasih lu challenge deh." Saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau kerja kayak kamu. Ya, gue lihat lu stres banget. Habis itu lihat kalender lu kan, kita kan bisa akses ya di Google Calendar ya. Kalender orang yang, mau meeting aja udah mentok semua. Lu mau meeting jam berapa bro? Ya kan? Lu bisa jam berapa? Jam 8 pagi bisa. Gue jam 10 malam. Aduh, jam 10 malam cari waktu lain aja deh. Ya kan? Saya nggak mau kayak mereka gitu. Tapi di keadaan saya sekarang pun pas jadi head pun itu bukan suatu jawaban. Ya, saya berpikir gini. Kalau kita mau jalan-jalan, saya itu bukan orang yang jalan-jalan terus ke Eropa. Saya nggak pernah, ya karena potensialnya bisa kasih ke Eropa gitu kan. Tapi karena sayang, uang sekolah masih ada, ya kan, uang pangkal ada, ya kan, anak baru masuk SD, nanti yang TK nyusul ke SD kan. Jadi selalu saya mikir kayaknya kalau jalan-jalan sayangnya nguap, walaupun memang experience itu penting ya. Nah, saya waktu itu pikir mau ke Jepang. Oke, kalau ke Jepang bersatu keluarga, kita cukup lah, nggak mewah tapi nggak kere juga, satu orang 25 juta lah, 100 juta. Oke, tahun berapa kita mau pergi? Ya anak lumayan gede deh. Anak lumayan gede, berarti 2-3 tahun lagi. Oke, gue nabung. Berarti harus berapa yang gue tabung? 3 juta. Nabung 3 juta untuk jalan-jalan 3 tahun lagi, 10 hari. Kayak kok nggak worth it ya? 3 juta padahal itu udah berdarah-darah juga ya, nabung 3 juta dialokasi tapi nguap gitu aja gitu. Nah, yang salah sayanya, apa income-nya, apa memang dunia seperti itu, ya kan? Nah, di situ saya pikir kayaknya ada yang salah nih. Memang gaji cukup, tapi kayak kalau mau lebih agak susah. Kalau mau lebih saya harus sacrifice waktu dan keluarga, itu udah fix. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau tinggalin apa yang saya udah punya. Nah, sehingga saya berpikir lagi, kenapa orang tua saya dan mertua saya bisa provide anaknya dengan baik, ya. Saya berempat bersaudara. Orang tua saya 4 bersaudara juga. Saya banyak ngobrol lah. Memang kalau di zaman dulu kayaknya cari duit lebih gampang ya. Banyak kesempatan yang bisa diambil. Tapi mereka semua bukan karyawan. Mereka semua berbisnis. Dari situ saya yakin momentum di-create itu dari berbisnis. Bukan momentum di pekerjaan. Pekerjaan the biggest momentum yang kita bisa dapat adalah kita promosi. Tapi habis promosi ada embel-embel dong. Bro, lu udah naik. Tambah dong, tambah gaji. Tapi tambah pekerjaannya juga. Tanggung jawab juga, sia-sia kalau ada fraud, ada case, kita ke bawah-bawah lah gitu. Jadi memang saya mau entrepreneurship, cuman selalu pertanyaannya adalah bisnisnya apa, modalnya berapa. Ya, kalau modal nggak terlalu masalah lah ya, karena kan kita punya pinjam orang tua, bisa aja kan, gue mau modalin dong gitu. Tapi kan yang terbesar adalah bener nggak ini bisnis menguntungkan dan bisa buat masa depan. Susah kan, itu yang memastikan itu kan, muter-muter ya kan. Saya nggak mau coffee shop dong, semua orang udah bikin coffee shop ya kan. Tapi bukan yang merendahin coffee shop, saya memang nggak punya passion di F&B itu terlalu berat buat saya lakuin, bukan hobi juga gitu. Saya mau di financial sebenarnya. Terus waktu itu yang jawabannya ada adalah financial market. Saya sangat suka dengan saham, obligasi, dan juga gold segala macam ya. Menurut saya kalau saya bisa kuasain financial market, modalnya ada. Dan yang perlu dikuasain adalah mentalnya. Kenapa? Karena satu, nggak boleh greedy. Ya, kalau soal cinta duit saya udah bisa lawan nih. Kalau knowledge harus belajar. Ya, belajarnya kapan? Kalau lagi sibuk nggak bisa dong, susah ya kan. Tapi saya tahu, at the end saya mau ke financial market. Tapi ditanya lagi, emangnya modal berapa bro? 1M mah berat, kecuali lu kripto lagi BTC 50.000 jadi 100.000 boleh deh ngomong ya kan. Tapi kan nggak bisa ngomong seperti itu. Nah, oke, itu rencana yang saya pending gitu. Tapi di perjalanan saya selalu mikirin apa yang harus saya kerjain.
Nah, di Mei 2022 saya bertemu dengan leader saya, Yohanes Kristianto. Ya, ini dia adalah teman kuliah saya, teman-teman. Kita ngobrol di Papa Jack. Lucunya dia bawa tumbler, saya doang yang makan, gitu. Tapi dia yang bayarin ya, saya mau. Kalau handling objection agen asuransi kan hebat ya. Pas mau bayarin tuh kayak udah langsung cepet banget gitu. Saya sampai nggak bisa mikir dia udah bayarin gitu. Kok jadi kayak ada utang budi gitu kan sama dia. Nah, saya ngobrol banyak. Sebenarnya dia ngajak saya ngobrol itu nggak gampang. Karena pas diajak aja kan, kalau namanya orang belum butuh, belum terlalu ngerti asuransi, kayak oh ya udahlah nanti aja deh gitu. Tapi saya tahu branding dia kena ke saya. Saya lihat hidup dia enak, bisa jalan-jalan, bisa ada waktu buat keluarga, itu yang di brandingin kan. Dan asetnya bertumbuh. Dan saya mau ketemu, saya mau confirm ke dia. Bohongan apa beneran sih? Flexing apa bukan? Ya. Tapi dari obrolan itu, ya saya menemukan itu sebuah kebenaran. Gitu. Dia bukan orang yang pura-pura, dia bukan orang yang pinjam aset, tapi memang tulus gitu. Nah, masuklah saya ke asuransi, saya untuk ngobrol lebih detail lagi ke dia, gimana sih lu jalanin asuransi? Memangnya lu bisa bawa apa? Emangnya dapat duitnya gimana? Scam atau bukan? Emangnya sustain? Kan jualan terus. Jualan terus kalau lu nggak jualan gimana caranya? Ya, nah, tapi di sini saya ketemu 3 hal teman-teman. 1, growth. Saya sadar, kalau saya mau berbisnis, tunggu dulu Tri, lu mau berbisnis, lu kan 10 tahun di back office. Memangnya lu bisa approach orang, lu bisa selling nggak? Ya nggak bisa sih. Kalau approach kan kalau di kantor semua orang yang datang ya. Tapi kan buat, bro apa kabar? Itu kayak sesuatu tabu banget buat saya lakuin sih. Saya kalau di jalan itu ya ketemu pas-pasan ya, ya udah kalau awkward lihat handphone aja, pura-pura lewat nggak kenal gitu. Nyapa orang itu benar-benar susah gitu. Tapi saya tahu kalau misalnya mau berbisnis harus begitu. Dan saya baru sadar, saya lihat CEO saya, dia oke banget buat nyapa orang, dia oke banget buat meeting sama orang yang nggak dikenal, karena memang itu syarat buat berbisnis. Berbisnis harus bisa jual bisnisnya. Kalau dia CEO dijual saham, kalau toko kelontong jual barang dagangan, ya kan? Kalau saya mau berbisnis, saya bisa jual apa? Ya, nah itu yang missing puzzle akhirnya saya temuin. Dan juga networking. Lu finance accounting, lu kan diem-diem doang nih. Habis lu kerja kasih report. Networking terus lu mau jual-jualnya ke siapa? Ternyata saya pikir-pikir saya nggak punya banyak teman juga ya. Semua kan cuma bodo amat, habis kerja selesai. Nah, ini bikin saya tertarik ke prudensial. Ternyata kalau saya kerjain prudensial, ini jembatan saya nih, buat saya kalau mau berbisnis lagi. Kalau misalnya saya gagal di prudensial, saya ruginya apa? Nggak ada, waktu dan tenaga. Tapi, saya pastikan saya belajar selling, approaching, sama networking pasti dapat. Ya. Nah, itu nothing tulus nih. Yang kedua, ini achievable. Jujur ya teman-teman, kalau saya kan udah waktu itu 32 tahun, anak 2. Memulai sesuatu dari nol, itu saya nggak mau sia-sia. Ya, bukan buang-buang waktu lagi. Karena udah sangat sibuk, nggak mungkin sesuatu yang nggak make sense. Nah, Yoyo membuat bisnis prudensial itu menurut saya sangat achievable. Kenapa? Karena yang dilakukan sebenarnya itu aja. Ya, kalau saya tanya aktivitasnya apa? Ya, selling, service, ngurus klaim, recruiting, update knowledge. Wah, aktivitasnya itu doang ya. Tapi kenapa bisa income-nya gede? Karena kualitasnya beda. Ya, agent baru mulai sama agent 10 tahun, price funding-nya beda, penyampaiannya beda, gitu kan. Wah, ini align nih. Ini kalau masuknya ke dalam intellectual skill-nya makin berkembang, makin banyak duit, gue juga mau nih, karena di saham, gue juga mau begitu. Ya kan? Karena kan yang penting kita sekali kerja kalau bayarin 10 kali lipat, mau dong, ya kan? Dan halal gitu kan. Nah, itu achievable yang dari sisi itu ya. Tapi kalau kita pikir lagi, tapi apa yang gue harus lakukan kalau gue mau jalanin prudensial? Oke, Tri. Kesimpulannya adalah kerja keras. Kerja keras mah basic lah. Mau hidup apapun kerja keras ya. Maksudnya kita mau jualan di pinggir jalan pun itu juga harus kerja keras kok ya. Kalau tidur nggak akan sukses. Oke, lewat. Kerja cerdas. Oke, gue juga selalu lakuin kok. Mikir dulu baru kerja, ya kan? Standar juga lah kerja cerdas itu. Oke. Abis itu apa yuk? Integritas. Oke, kita tahu integritas memainkan peran penting ya. Mau sukses jadi agent di agent insurance itu integritas, karena lawannya adalah agent-agent yang bikin industri ini jelek.
gitu kan. Nah, integritas main peran. Kalau gitu gue sih berani banget. Kenapa? Gue kerja 10 tahun gak pernah bikin kecewa bos gue loh. Di kantor terakhir gue pegang duit puluhan ratusan M, token di gue, pembuktian di gue. Mau bohong bisa nggak? Bisa, tapi 1 rupiah pun nggak gue ambil loh. Ya berarti gue udah lolos sensor nih soal integritas. Ya, bikin kesalahan mungkin, namanya manusia. Tapi kalau kesalahan yang kita nggak sengaja, kita bisa say sorry. Tapi kalau kita mau bikin fraud dari awal, itu nggak bisa minta maaf. Bedanya di situ. Nah, berarti gue bisa lakuin yang lo lakuin. Cuman bedanya, missing gue adalah gue poin 1. Gue nggak bisa selling, gue nggak bisa approaching. Tapi ngobrol sama orang gue bisa. Tinggal diubah aja nih. Tinggal gue belajarin. Oke. Sampai situ apakah terekrut? Enggak, teman-teman. Saya ketemu Mei 2022, saya bilang ke dia, yuk ini bagus. Ya, ini juga opportunity-nya gue open kok. Suatu saat gue akan lakuin, tapi gue nggak tahu kapan. Not for me, for now. Oke. Tapi yang dia bikin pertanyaan nomor 3 nih, teman-teman. Jadi dia nanya lagi ke saya, Tri, kenapa memangnya? Soalnya gue sibuk banget di kantor ya. Jadi gini di kantor itu gue finance accounting, tapi kantor gue ini nggak punya orang yang memiliki skill untuk mengatur inventory. Di perusahaan yang trading, inventory itu jantungnya. Ya, inventory salah, forecast salah, tentuin harga salah, jualan pun nggak bisa. Bayangin kalau di grocery online, kalau misalnya kita jualan beras di Superindo, ya, kita taruh beras di sana, kalau nggak ada ya udah orang nggak beli. Tapi kalau ada orang beli, ya. Tapi kalau di online kita pasangnya 50, kalau barangnya cuma 10 gimana? Refund, marah, kecewa, minta maaf, kasih voucher code, ya kan? Terus kalau dia 50, kalau 50 kita proses besoknya error, berarti kita harus beli. Oh ini kan kejualnya 100, kita beli lagi 1 ton. Padahal 50 itu isinya 5.000. Waste semua kan? Itu udah bener kacau banget operasional karena inventory nggak ada yang bener datanya gitu. Nah, jadi saya bilang ke bos saya gini, bro, lu please assign gua untuk ngerjain inventory. Beneran, gue udah kesel banget. Gue mau turun ke lapangan, tapi kalau gue nggak dapet otoritas, gue juga nggak enak nyenggol orang. Oke, dia nol, saya langsung turun, saya langsung beresin lapangannya, audit segala macam. Itu pagi lapangan, habis itu saya lanjut meeting ke accounting. Kalau malam perlu lapangan pun saya turun juga, gitu ya. Dengan bangganya saya cerita kayak gitu ya. Dia nanya gini, Tri, emangnya kenapa lu mau capek-capek? Saya mikir, ya kalau ini berguna buat perusahaan bisa make profit, bisa menghidupi orang banyak, kan memberikan lapangan pekerja ya. Oke, jadi berkat nggak? Jadi dong. Tapi satu pertanyaan yang bikin saya mikir berbulan-bulan. Tri, itu jadi berkat. Tapi buat keluarga lu jadi berkat nggak? Ya, saya langsung mikir, kalau dibilang jadi berkat, kalau nanti saya naik gaji, iya. Kalau nanti. Tapi kan belum langsung naik gaji, bener kan? Tapi satu yang pasti, saya makin gak ada waktu sama keluarga. Ya, jadi time flexibility ini tuh benar-benar menyentuh saya. Ternyata untuk jadi berkat, saya bisa pilih. Jadi berkat yang paling impactful yang di mana. Tapi jangan lupa, kalau mau impactful, harus yang terbaik buat kita sama keluarga juga. Ya kan banyak contoh ya, orang mau jadi berkat di luar, tapi dia sacrifice dari family. Akhirnya kan jadinya kopong nih, nggak bisa gitu kan. Dan saya nggak mau kayak gitu. Jadi singkat cerita, Mei ketemu, Oktober saya AAJ teman-teman. Ya, tapi di November Desember kan saya belajar. Saya mikir dong, kalau agent baru mau mulai paling bagus kapan? Januari, karena EP-nya 0. Ya dong, masa gue langsung join langsung bisa promote, nggak mungkin yuk. Gue mah Januari aja. Sekarang gue belajar aja. Ya, tapi apakah di 2023 saya langsung jalanin? Enggak. Ya, Juni 2023 baru saya jalanin. Gitu. Nah, nanti saya ceritain. Nah, next. Jadi dari pertemuan sama Yoyo, dari 6 hal ini saya udah ketemu 1 prudensial, teman-teman. Beliefnya saya udah beresin di awal gitu. Karena saya orang yang nggak mau cuma karena 1 faktor, saya bakal melakukan hal itu. Pasti saya kritisin lagi kan. Saya nggak mau buang waktu gitu. Masa muda saya udah banyak loss. Sekarang udah waktunya saya cuman kurva hidup saya harus cuma bisa naik doang. Nggak bisa nggak. Jadi 6 ini terpenuhi, baru saya mau jalanin.
Ya, menurut saya ini udah quite strong. Tapi kalau teman-teman ada alasan lain, pasti ada yang masing-masing beda orang beda prinsip ya, gitu. Nah, terus Tri, kenapa lu jalaninnya 8 bulan kemudian? Ya, dari join sampai dengan Juni 2023. Karena banyak hal yang harus saya beresin. Jadi saya kerja itu Senin sampai Jumat, dan pasti lembur yang kadang-kadang masalahnya saya cari-cari sendiri. Sabtu itu waktu buat keluarga, Minggu itu saya pasti sibuk di gereja, pelayanan segala macam. Kalau ada waktu ekstra, itu saya baru buat keluarga, ya. Nah, di proses ini saya ketemu namanya mental load, teman-teman. Ya, saya berpikir pasti orang ngomong waktu dan tenaga lah ya. Lalu saya nggak ada waktu, saya nggak bisa kerjain prudensial. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, Tri, sebenarnya kamu punya waktu kayaknya deh. Kamu lembur jam 8, jam 9 kamu mandi, beres-beres, anak-anak udah tidur, apa yang dilakuin? Main handphone, scrolling Instagram, ya kan? Scrolling Instagram makan waktu 2 jam. Habis itu tidur. Ya itu kan revenge dari saya capek seharian kan. Tapi saya berpikir gini, berarti waktu lu sebenarnya ada. Karena kerjaan prudensial juga dari handphone. Ya, itu kenyataan yang harus diterima sebenarnya. Waktunya ada kok. Nah, saya berpikir lagi, oh berarti bukan waktu nih, tenaga. Tenaga, emangnya kalau kerjaan prudensial, jujur-jujuran, kalau prospek iya keluar tenaga. Tapi kalau lu belajar produk, lu bikin konten, bukannya itu cuma duduk doang. Ya kan? Saya mikir lagi, akhirnya saya ketemu kesimpulan di mental load. Klik. Oke. Ya, jadi waktu ada, tenaga bisa dikondisikan, namun yang paling penting mentalnya mau menerima load untuk menjalankan prudensial. Gitu. Di situ bisa, ternyata saya yang langsung menolak sehingga ada waktu itu karena nggak siap disisipin prudensialnya. Karena udah udah kusut banget, udah capek, nggak bisa lagi mikir tambahan. Kan seringnya kalau ada orang-orang yang mungkin kayak main game seharian, tapi kalau disuruh kerjaan apa nggak selesai, bilangnya sibuk. Tapi kan sebenarnya masalah di mentalnya kan, bukan waktu dan tenaga kan. Nah, bisa nggak saya sisipin prudensial di tengah kesibukan dari otak saya juga, gitu. Ternyata, sorry saya salah pencet tadi. Beliefnya harus dapat dulu, ya. Nah, belief ini tuh sebenarnya walaupun tadi ada 6 faktor, tapi perjalanannya bukan sekali flip semuanya selesai. Ya, belief itu kan butuh waktu. Pelan-pelan, akhirnya baru mengerucut ini confirm buat jalanin, teman-teman. Nah, karena saya tahu saya nggak bisa full time, tapi saya harus pastikan saat saya memulai saya harus full heart. Jadi benar-benar beda kalau orang nanya, ini part timer nggak bisa. Oh lu bisa tuh, ya dia udah full heart belum? Ya dia udah percaya belum prudensial itu jalan keluarnya. Dan inilah saya tahu prudensial adalah jalan terbaik yang bisa mengkonversi value saya sampai jadi hasil. Ya, jadi udah benar-benar saya harus jalanin prudensial. Ditambah triggernya bulan Juni saya buka polis buat anak saya yang saya tunda karena mikirnya lumayan 500.000 menghemat gitu kan. Akhirnya saya buka di Juli masuk rumah sakit. Bisa klaim 20 juta. Jadi saya langsung saya yang first service saya itu anak saya gitu. Jadi saya langsung ngerasain, saya inget banget, yuk gue langsung mau coba ini jadi saksi kartu prudensial gitu. Gue lagi di RSPI, dibantuin apa nggak Tri? Enggak, ini udah beres. Akhirnya sampai check out selesai. Itu beliefnya langsung gitu kan. Langsung saya mikir penundaan itu mahal banget ya. Kan sering dibilangin penundaan. Ini kalau saya lupa, kelar gitu. Gara-gara cuma 500.000. Kalau saya tunda lagi saya nggak dapat. Tapi Tuhan untuk cuma negor. Tegurannya cuma tuh kan jangan bandel gitu kan. Nih udah gue kasih contoh. Oke, siap. Saya jalanin gitu. Nah, untuk mental load dan belief udah selesai. Tapi mental load juga sebenarnya terpengaruhi lagi satu ke support system, teman-teman. Ya, support system ini harus saya beresin dari awal. Kenapa? Karena bayangin ya, kalau misalnya kita mau prospek, kita kan harus energi positif ya. Tapi pulang kita banyak masalah. Atau kita di kantor kita dimarah-marahin, atau kita diomongin orang terus, kita jadi down. Kalau support systemnya nggak beres, gimana ceritanya? Ya, jadi benar-benar yang harus alignment pertama itu adalah keluarga. Ya, saya diizinin nggak sama istri, diizinin kok. Tapi dari awal sebenarnya istri saya itu nggak terlalu believe, karena dia nggak larang, tapi iya enggak. Karena dari
pengalaman dia dan keluarganya banyak cerita gak baik lah dengan asuransi, which is saya understand dan saya kan lagi proses membuktikan ya. Jadi waktu itu saya tuh belum bisa di 2003 itu saya nggak bisa training reguler di GPS setiap Sabtu. Kenapa? Karena nggak ada waktunya. Anak saya itu les renang setiap hari Sabtu juga jam 10 pas jamnya sama GPS training ya kan. Yang dimana kalau sebagai agent baru you nggak training, jangan harap deh lu jualan, nggak bisa gitu. Januari sampai Juni itu saya juga ada coba lah prospek tapi nggak jelas. Bener-bener kayak ngomong ngambang, bro gue punya produk bagus nih, gue asuransi agent lo, gue punya insurance lo jiwa. Oh iya, terus kenapa? Iya nih 1M cuma bayar 100 juta cicil 10 tahun. Oh iya, oke bagus kan, bagus sip. Udah nggak punya sih. 2 kali saya lakuin itu saya tahu kayaknya ada yang salah deh, kok susah ya jualan gitu kan. Tapi saya tahu itu karena saya nggak training. Nah jadi pas anak saya ngeles renang itu saya tuh cuma izin cuma berhasil 2 kali. Karena kalau istri bilang no saya nggak akan jalanin ya, saya nggak mau berantem juga kan. Nah saya sama istri hubungan selalu baik, selalu semua kita diskusikan, kita selalu deep talk gitu. Jadi kalau dia keberatan saya pasti consider itu juga. Nah dia bilang ke saya gini, Tri, kamu Senin sampai Jumat kamu kerja lembur-lembur, gue nggak larang. Oke, Minggu lu mau pelayanan tuh value dari lu, gue nggak larang. Oke, tapi Sabtu boleh dong lu temenin anakku les renang ya kan, anak lu udah mau gede loh, kok lu jadi nggak ada waktu. Oke, saya accept. Yo sorry gue nggak bisa ngelakuin prudensial belum sekarang nih karena nggak ada waktunya ya. Yoyo juga orang yang dewasa, leader saya, jadi yang dilakukan adalah tapi boleh ya kalau ada training gue sharing ke lu, kalau ada acara bagus gue share ke lu, gak apa-apa yuk lu WA gue aja, kita deal-dealan. Tapi kalau gue nggak bisa juga nggak apa-apa ya, kita fair-fairan aja. Oke nggak apa-apa, dia WA, oke yuk, tapi kalau nggak datang nggak apa-apa gitu. Jadi tetap keep in touch sama leader saya. Nah di bulan Juni 2023 anak saya naik kelas, renangnya berubah dari Sabtu ke Selasa. Langsung saya todong, Sabtu kosong kan, paginya gue true ya, siangnya baru kita jalan-jalan, nggak ada reason lagi dong. Akhirnya dijalanin, saya bisa training, baru bisa meresapi energinya gitu loh. Cerita leader-leader itu benar-benar leader-leader yang sharing itu saya kagum juga lah. Di situ saya banyak belajar juga di proses ya, kayak dari secara mindset, dari cerita-cerita mereka yang ada yang closing, ada yang gagal closing, ada yang merasakan sendiri menyelamatkan hidup mereka. Itu benar-benar jadi energi tambahan buat saya gitu. Jadi saya selalu punya prinsip kalau untuk agent saya itu, please lu training. Kalau lu benar-benar nggak keburu, lu online lah at least lah. Lu harus kasih waktu lah ya, nggak bisa kalau enggak gitu. Nah ini support system beres karena saya yakin seluruh variabel kehidupan harus align dan harmonis teman-teman ya. Sebisanya semua mensupport apa yang sedang diusahakan. Prudensial ini adalah bisnis yang mengandalkan energi. Kalau kita drain dari satu tempat, kita nggak akan bisa berhasil juga, susah gitu ya. Jadi di kantor pas saya join November 2022 saya ngomong ke CEO saya, bro gua jalanin prudensial sekarang ya. Dia orangnya sebenarnya wise, bukan sebenarnya, memang benernya wise, dan dia selalu mendukung kita selalu grow, sehingga kalau orang mau growing dia nggak bisa larang, karena lu juga kan berbisnis, lu nggak mau kantoran ya kan ya. Lu orang kantoran, kalau lu nggak bisa gimana ya. Nah sehingga saat itu jadi saya buka ke dia, tapi saya bilang ke dia, tapi lu tenang aja, gue nggak akan ke kantor lain, gue nggak akan resign, tapi gue sedang bangun jembatan ke prudensial ya teman-teman. Karena saya tahu bangun prudensial ini saya harus AB baru berani jadi full timer gitu. Kenapa? Karena ya realistis aja, anak saya butuh makan, uang sekolah harus berjalan ya, sehingga income AAB itu nggak bisa replace income saya waktu saya di kantor. Harus AB pun harus berprestasi ya, tapi kan nggak bisa nunggu seluruhnya jadi dulu baru bisa gitu kan. Jadi saya kerjain semuanya, alignment, semua mendukung ya, baru benar-benar berjalan. Nah step selanjutnya actionnya gimana? Oke, semua secara mindset udah beres. Saya punya kendala limitation adalah di time and energy itu, dan itu faktanya ya. Tapi saya mencoba bagaimana caranya itu menjadi privilege, dan ternyata sebenarnya keterbatasan kita itu adalah privilege kita loh ya. Itu punya kasih push yang lebih ya teman-teman. Saya cuma bisa prospek 2 orang 1 minggu ya, jadi saya mau memastikan saya nggak mau buang waktu
saya nggak mau salah langkah atau membuat pertemuan itu menjadi nggak enak gitu. Sehingga preparationnya harus full, fact findingnya lengkap. Kita juga kalau ketemu orang harus enak gitu kan, sehingga pertemuan itu membawa closing rate tinggi. Ya, kalau misalnya nasabah saya 60, saya ketemu 2 kali 52 100, berarti kan closing rate-nya 60% ya. Gitu. Tapi bukan berarti saya nggak kontak orang banyak. Tapi kan saya di depan. Saya prudensial loh. Boleh nggak saya sharing? Ya, berarti kan udah kayak eliminasi ya, dan itu strategi saya gitu. Saya eliminasi lah orangnya yang mau bahas asuransi, sehingga yang mana yang mau saya temuin. Kalau mau ketemuin, kalau pertemuannya enak, itu pasti dia ambil asuransi sama kita nantinya. Yang penting kita harus jadi top of mind dulu. Ya, nah, itu dan soal waktu dan tenaga ini saya berpikir lagi, saya ini capek banget ya. Udah kerja harus prospek malam-malam, training segala macam. Berarti kan Sabtu nggak bisa latihan, nggak bisa istirahat ya, karena training gitu kan. Tapi kalau bawa tim abis itu kita ngobrol lagi kan. Tapi saya tahu ini harga yang harus saya bayar untuk promosi, gitu. Nah, pertanyaannya mau berapa lama? 1,5 tahun. Gitu. Karena itu Juni kan. Berarti saya harus promote lagi. Ya, kenapa saya tahu saya nggak akan tahan kalau lebih dari itu. Ya, saya sacrifice banyak hal. Salah satunya health. Saya nggak olahraga sama sekali. Kata orang, lu kan harus prioritasin. Iya, tapi ini nggak kelar-kelar. Ya, memang nggak bisa. Tapi saya yakin di 2025 saya bisa olahraga. Dan itu udah saya bayar sih. Saya udah badminton, udah pedal gitu kan. Nah, cuman memang kalau saya sacrifice something kan tarik menarik. Tapi saya tahu itu nggak selamanya. Jadi worth it. Yang penting kan di situ kan. Dan juga push yang paling besar itu waktu anak saya jadi agent, partner ya. Dia ngerasain saya keluar terus gitu. Jadi pas malam-malam udah capek-capek gitu, pergi lagi gitu kan, dia cuma ngomong gini, Dedi mau kemana gitu, mau working. Dedi sekarang working terus. Wah, berat tuh ya kan. Dijelasin juga nggak ngerti kan. Terus dia bilang apa, Dedi please stay and play with me, jangan kerja. Tapi kalau udah janji prospek jalanin nggak? Ya dong ya kan, masa kita bilang nggak jadi bro, anak gue nangis gitu kan. Tapi saya nggak bisa jawab, tapi saya cuma peluk, saya bilang tunggu ya, 1,5 tahun lagi pasti semua bakal beda. Ya, jadi teman-teman, dari situ saya punya kata-kata cuma 1,5 tahun AB harga mati, nggak bisa lagi. Sehingga saya nggak perlu mikirin lagi kalau saya gagal gimana. Saya mikir yang penting cara berhasil kayak gimana. Udah fokusnya di situ aja. Nah, karena too much yang saya sacrifice, kalau saya sacrifice lagi berapa lama? Bukan sebulan 2 bulan, tapi 1 tahun. 1 tahun lagi. Wah, kayaknya saya nggak sanggup sih. Kalau saya gagal, mungkin saya nggak jalanin lagi. Nggak bisa, harus promote selesai. Gitu. Ya, jadi memang, ya tapi ya puji Tuhan, Tuhan juga mengizinkan ya. Gitu. Nah, ini untuk limitation-nya saya untuk dijadikan the privilege gitu. Kita pasti masing-masing punya keterbatasan. Ya, beda-beda tiap orang. Tapi kalau kita menyikapinya itu maunya gimana? Mau cuman menengek aja, atau mau ya udah kita terima, cari solusinya. Ya karena kan energi kita terbatas. Kalau kita mau cari solusi pun dan eksekusi pun udah makan tenaga. Tapi kalau kita mau cari excuse kan mentoknya di sana. Ya ini yang saya pikir sangat berguna buat saya sih waktu itu. Ya. Lanjutnya teman-teman, be genuine. Iya. Iya. Oke. Bisnis asuransi ini bisa besar banget. Tapi kalau selalu brokernya orang bilang ya bisnis ini ya nggak prestis lah, terus juga diomongin orang lah, ditolak lah segala macam. Tapi kan sebenarnya semua itu hanya ada di misunderstanding and misexpectation ya. Penyebabnya bisa 2 hal yang terbesar. Satu, agennya memang salah atau nasabahnya juga salah. Agennya udah benar, nasabah salah nangkep mau ngomong apa, ya kan? Nah, tapi di situ juga saya cari-cari juga agent ngejar-ngejarin juga nggak asik gitu loh. Ya kan maksa-maksa closing sampai ngemis-ngemis, kita target, abis itu udah closing nggak pernah kontak, ya pas ada klaim nggak diurus, urus sendiri gitu kan. Nah, kayaknya padahal untuk melakukan hal yang benar kan gampang ya. Kayaknya kalau ngelakuin hal yang benar aja bisa sukses deh. Ya, jaga integritas pasti dicari orang deh, ya kan? Nah, dari situ saya alignment juga dengan leader saya. Prinsipnya apa sih yuk kalau mau jalanin asuransi? Kalau kita edukasi dan servis.
Habis itu baru duitnya ngikut. Oke, gue mau edukasi dan servis align, gue juga mau kayak gitu. Duitnya pasti ngikut, iya, gue juga kerja selama ini nggak pernah minta naik gaji kok. Tapi duitnya kan selalu ngikut. Oke, align. Nah, awal jadi agent, saya doa juga teman-teman kayak ya Tuhan tolonglah saya jadi agent yang benar ya kan sesuai dengan apa prinsipnya. Maksudnya ada uang tapi memang nih uang ini sesuatu yang penting. Tapi kalau bisa saya kasih advice dan edukasi itu harusnya udah cukup selama mereka teredukasi ya. Nah langsung teman-teman saya prospek tiga beruntun teman kantor saya jelasin PSS Pro. Dia orang cari kesehatan. Oke. Dia orang happy dengan penjelasannya, dia orang terjelaskan, dia orang closing, dia orang beli, tapi belinya bukan sama saya. Ya, kayak pas banget gitu. Kok bertubi-tubi banget ya begini ya? Ngomongnya gini, sorry, ternyata suami gue punya bestie, prudensial juga. Oh oke. Ya, tapi kalau lu beli produk, artinya edukasi gue masuk dong. Iya dong. Ya. Sorry, kakak gue gitu. Ternyata kakak gue punya juga agen prudensial, gue sama dia aja lah biar gampang diurusnya. Oke. Namanya juga agent baru nggak punya portofolio. Bener kan? Nah, sehingga apa? Sehingga ya saya berpikir ya baru kemarin berdoa. Tuhan tolonglah kasih saya hati yang baik dan mengedukasi. Ya sekarang kau diuji kan. Kau mau marah atau apa gitu loh. Ya, untung saya udah doa duluan. Kalau nggak doa duluan kan nyangkal kan. Nah, di situ saya terima, tapi setelah itu jadi memudahkan gitu. Nah, itu benar-benar ngetes saya, oke, bener saya harus bisa jalanin sehingga teman-teman yang memudahkan adalah kalau saya mau ketemu orang, saya prinsipnya ada 3. Janji temu pasti ngomong akan ada prudensial ya. Tapi nomor 1 adalah saya mau bangun connection. Saya mau berteman dengan kamu ya. Sehingga pas pertemuan itu topiknya adalah apa yang asik buat diomongin ya. Saya mau kenal kamu lebih dalam. Oke. Yang kedua adalah saya mau belajar life lesson dari kamu ya. Oh, pas kita ketemu orang, ada orang yang di atas, ada orang yang di bawah ya. Kalau kita mau belajar life lesson pasti kita respect apapun yang dilakukan. Kalau dia sukses berarti kita belajar cara dia sukses. Kalau dia jatuh, belajar cara dia jatuh biar kita juga nggak jatuh kan. Tapi kan sama sekali nggak merendahkan ya. Kalau udah masuk baru ketiga ngomong prudensial ya. Tapi kurang lebih prudensial pasti masuk kan karena pas dijanjiin kan ngomong prudensial. Tapi seenggaknya kita nggak gerasa gerusu. Kita nggak, kalau saya nggak ada penjualan pun itu nggak apa-apa karena saya udah temenan sama dia. Nah itu yang sebenarnya mindset yang meringankan saya untuk bertemu orang lain. Kalau orang nggak beli juga nggak ada yang loss. Kita jadi teman aja dan terbukti kok pas mereka jadi pas mereka cari agent balik-balik juga gitu loh ke saya gitu kan. Artinya ya mindset ini udah bener, tinggal dilakukan lebih baik lagi gitu. Dan Be Genuine juga jadi benteng yang sangat oke ya untuk menghadapi penolakan, PHP, di ghosting gitu kan. Itu udah bener udah mati rasa lah, ya udahlah next time aja gitu kan. Apalagi kalau ke tim ya. Ke tim itu juga nggak bisa langsung dapat API loh. Biasanya kan mungkin banyak kita pikir ya udah kita closing aja yang banyak, tim mah nggak ngasilin duit, buat apa kita rekrut kan. Tapi ternyata enggak juga. Kalau kita jalanin dengan tim kan kita bertumbuh bareng-bareng ya. Saya juga bertumbuh di gereja segala macam karena ada orang yang mau ngangkat saya. Jadi kalau ada teman saya mau berjuang di prudensial, selama you masih berjuang, kita bisa respect each other. Lu belum dapat closing nggak apa-apa, tapi lu masih berjuang, mau kan? Mau ya. Jadi ada agent saya juga bilang, sorry nih gue nggak enak, gue nggak closing ya kan. Jadi gue nggak enak kalau ketemu lo orang. Nggak apa-apa bro, kita di sini bukan ngomong API doang. API penting, tapi perjalanan orang beda-beda kan. Kalau lo masih mau berjuang, lo mau belajar, yuk kita bareng-bareng. Gue tetap kasih waktu buat lo kok, kita support juga gitu. Jadi ya, untuk berhasil di prudensial benar-benar harus bisa pelajarin genuine ini nih ya. Dan ini bukan sesuatu yang di develop instan, enggak. Mungkin agent kalau baru awal misalnya baru belajar gitu, setahun 2 tahun nggak ada yang tahu kan, butuh banyak momen gitu. Jadi, dan ini prinsip yang saya terus pelajarin juga. Jadi selama hidup ini kayaknya nggak akan pernah berhenti untuk belajar be genuine ya. Teman-teman, perjalanan sampai ke 2024 ya, puji Tuhan tahun 2024 tahun yang ya sudah terlewati ya. Jadi saya awal tahun promosi AAB, saya dapat MLC, ketemu Edo juga di sana.
Starcraft, MDRT, Billion Leader, dan puji Tuhan diizinkan untuk jadi top AAB GPS gitu. Ya, sedikit cerita untuk jadi top AAB GPS ini adalah sebenarnya sesuatu yang saya ingini, tapi paling saya pasrahkan. Kenapa? Karena nggak ada targetnya. Kita kan bingung ya, mau angkanya berapa ya? Kalau billion mah gue tahu angkanya 1M, gue bisa hitung nih matematikanya nih. Tapi kalau jadi top, gue nggak tahu. Kan nggak tahu orang lain kerjanya kayak gimana, ya kan? Apapun itu, ya let it be lah. Tapi mau nggak Tri? Mau aja, ya kan? Tapi ya saya yakin semua yang berjuang juga pasti pantas lah. Cuman sayangnya beda 1000 API pun cuma satu yang menang kan. Ya, jadi ya puji Tuhan saya dapat ini di 2024. Ya, dan akhir kata, thank you. 2024 udah lewat, jadi pengalaman 2025 berjuang lagi karena semua dari nol. Balik lagi dari nol. Thank you. Thank you banget lah, gila. Oke, kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan. Berapa persen jualan, berapa persen rekrut, dan ada berapa rekrutan dari waktu pertama kali join di masa-masa agent itu ya khususnya. Dan waktu AAB ke AB. Thank you. Tes ya. Saya bisa promosi jadi AAB itu sebenarnya pada posisi dari saya sales sendiri. Ya, rekrut kurang lebih 6. Tapi memang rekrut butuh momentum. Ya, bisa juga waktu itu faktornya saya yang masih belajar inisiasi atau memang belum ada waktunya buat dampingin banget gitu kan. Tapi ada juga seleksi alam ya, agent yang mau buat keluarga sendiri atau memang di momentumnya dia itu prudensial masih priority nomor berapa. Gitu. Tapi jadi banyak kan saya jual sendiri. Sampai saya saya AB pun saya jualan sendiri paling banyak. 80% saya jualan sendiri. Makanya kan dapat MDRT juga. Gitu kan. Tapi bukan berarti saya nggak rekrut. Jadi saya rekrut 9 lagi. Tapi hasilnya momentumnya baru 2025 3 orang confirm mau jalan. Gitu. Tetaplah direkrut. Untuk 2023 saat lo mulai jalan kok, kan lo bilang waktu nggak ada. Waktu kan memang masih masih kerja. Berarti kan lo tadi bilang janji temu 2 orang, cuma bisa nyempetin buat janji 2 orang. Boleh tambahin sedikit lagi kok, 2 orang itu janji temunya di waktu kapannya? Okay. Kan lo Sabtu lo training kan berarti. Nah janji temu di 2 orang itu tiap-tiap harinya di kapannya gitu. Okay. Thank you kok. Ya, untuk jadwal pasti saya ngikut dia. Fix, pasti saya ngikut dia. Saya udah minta waktu dia, you bisanya enaknya kapan? Dah gitu kan. Kalau weekdays, tapi kalau Sabtu pas training saya nggak training. Kebanyakan waktu itu masih di Sabtu. Karena teman-teman kantor kan orangnya Sabtu juga kan. So, saya sebenarnya training itu nggak 4 kali dalam sebulan. Maksimal 3, biasa 2. Kan satunya saya harus adjust buat keluarga, satunya lagi untuk prospek. Tapi itu juga udah alignment dengan leader ya. Memang udah minta izin juga. Kalau semuanya diikutin, nggak bisa prospek nih. Gitu. Jadi waktu saya cari paling enak buat si calon nasabah. Yes, thank you. Wow. Tadi di sesi leader gue bilang juga bahwa teman-teman postur profilnya Tri keren. Sehingga walaupun seminggu waktunya nggak banyak, tapi kualitas ketemuannya menurut gua bagus banget. Apalagi banyak ketemu timnya dia, yang which is tentunya mau dengerin Tri-nya berbeda, mau paying attention dan mau pasti dengerinnya efeknya akan beda lah. Gitu. Jadi kita semua perlu aware, tanya sama leadernya masing-masing, market yang kita kayak gimana, supaya kita boleh punya awareness-nya lebih tinggi gitu teman-teman. Gitu ya. Ada satu lagi terakhir kalau ada satu lagi asik banget. Oh ada ya. Terakhir. Oke, mau nanya itu berarti 2024 itu masih kerja ya?
Masih sampai Februari kemarin. Sampai Februari masih. Sekarang konsultan Oke. aja. Boleh nggak gue nanya? Itu kan ada MYLC ya. MYLC itu kan kayaknya the first achievement kali yang paling cepat kan itu kan sebenarnya ya. Yang jalan-jalannya paling ya. Kan kalau Starcraft mah Desember apa gitu Iya. ya. Kalau MLC kan paling Mei gitu kan. Sambil kerja terus bareng-bareng sama tim itu gimana tuh prosesnya? Thank you. Prosesnya sebenarnya sama sih kok. Kayak gitu-gitu juga. Tapi kalau misalnya dapat MOLC karena menabur dari 2023 ya. Kan final spin terus-terusan kan. Ternyata di 2023 itu akhirnya yang saya upload Oktober ada yang bilang lagi di awal tahun, gue jadi kepikiran yang kemarin gimana buka PCB 75. Ada yang ambil jiwa 30, 40 gitu karena ya dari sana. Cuman saya mau highlight adalah saya ngajuin prudensial itu prospeknya cuma 2, tapi kalau bisa bilang ya itu 365 hari saya tiap bangun sampai merem pasti ada prudensialnya, nggak mungkin enggak gitu ya. Dari sana turunannya adalah ngechatin orang berapa banyak, keep connection berapa banyak, pertemuan kalau di kantor dulu nggak mau ngomong, pas ke kantor ketemu ya ajak ngobrol, iya kan. Kita ke gereja jadi nyapa kan, halo tante, iya apa kabar, Bendahara di gereja. iya. Bener. Jadi bangun koneksi terus-terusan gitu. Nah, tapi saya tahu kalau saya tembak semua ketemu nggak jadi apa-apa karena belum panas kan. Jadi saya simpen terus sambil branding di sosmed. Branding juga simpel-simpel aja sih, cuma posting-posting doang. Tapi saya ke personalnya harus masuk terus gitu. Jadi aktivitinya di-align-kan dengan prudensialnya apa gitu. Keren banget. Oke. Saya nggak pernah cerita ini ya, cuman kayaknya kalau bicara leader yang punya background, kepikiran, reason buat di prudent apa, kayaknya paling mirip sama gua Tri loh hari ini loh. Yang bener-bener gua ngeliatin, gitu kayak gua dulu zaman masih kerja tuh ya, pola pikirnya, mau ketemunya buat anaknya segala macam, kayaknya paling deket ya yang gua pernah dengar speaker dari luar kita adalah Tri, dan thank you banget loh. Kalau teman-teman bisa ngeliatin tadi, Tri bilang halnya biasa aja. Teman-teman jangan terkecoh sama kata biasa dari Tri. Karena dia bilang pulang jam 12 itu udah untung. Jadi biasanya dia, tolong kita perlu paham. Karena kita semua punya biasa yang mungkin berbeda. Jadi sekali lagi boleh tepuk tangan terbaik dong buat Tri. Nanti kita foto bareng. Dulu Tri ya. Oke, keren banget. Oke, boleh tunjuk Tri. Bareng-bareng bilang Tri, gue belajar banget dari lu hari ini. Wow. Oke, teman-teman, saya relate banget. Karena 2 minggu, apalagi beres dari liburan kemarin ke Singapura bawa anak-anak untuk cek mata. Jadi seminggu itu buat kita cukup hektik. Ngurusin, terutama paling banyak ngurusin sebenarnya konseling keluarga sebenarnya. Jadi seminggu kemarin itu buat kita cukup hektik ya, dan saya bisa relate banget. Dan hari ini saya bersyukur boleh dengerin sharingnya dari Tri. Apa yang sharing bersyukur adalah waktu sibuk. Nah, gue nggak tahu ya. Ini gue pelajarin kenapa kok gue ada begini ya. Jadi waktu sibuk ngurusin anak. Anak nggak mau ini, anak mau ini, kasih tahu sabar. Satu kali ada kepikiran terlintas di pikiran gue gini nih. Ada sebuah video dulu pernah lihat di Instagram, katanya bilang gini, kalau seseorang kehilangan ayah, dia baru aja kehilangan pribadi terbaik yang mau support, yang mau ngasih terbaik buat anaknya. Oke? Jadi waktu gue lagi ngurusin anak-anak riweh gitu, hektik, saya tuh hampir mau ngomong gitu loh. Tahu nggak, kamu itu kalau nggak punya papa, kamu itu kehilangan pribadi terbaik loh yang mau fokusin sama kamu loh. Ya. Tapi kok kayak pity party banget ya. Teman-teman tahu pity party ya? Mengasihani diri sendiri. Terus gue lihat beberapa orang punya status, hari-hari ini tuh statusnya gini. Nggak ada di sini. Kalau bisa peluk ke diri sendiri, pengen bilang badan kamu kuat juga ya. Oke, kamu kuat juga badannya, kamu sehat ya. Jadi gue ngeliatin hari-hari ini ya, kok orang itu, kita ngajar parenting,
beberapa tahun yang lalu dikasih tahu bahwa hati-hati ada generasi strawberry katanya. Oke, generasi yang ditekan sedikit, benyek, bener. Ditekan sedikit, jadi strawberry. Maksudnya nggak kuat gitu loh. Ya, oke. Ya entah kenapa namanya strawberry generation gitu ya. Nah, ya apakah mungkin buat saya kepengaruh gitu loh. Bahwa waktu ada tekanan, gue ngerasa melankolis gue kayak, aduh, gue ngelakuin ini buat kamu, aduh kerjaan lagi. Bayar pajak terutama nih, bayar pajak gitu ya. Hah? Aduh, oh bisa, benar-benar. Nah, karena ngalamin itu, saya keingetan sebuah cerita pinjam karet rambut, yang Yoke boleh. Jangan rusak ya. Bahwa sebuah analogi buat kita penutup, saya teringat karena ceritanya dari hari ini, cerita dari Tri. Hidup kita itu perlu di stretching. Kita suka bilang ya, bahwa fase terbaik manusia bukan di stres, bukan di comfort, tapi kita ini stretching. Oke? Kalau kita boleh analogikan hidup kita seperti karet. Bahwa hidup kita berguna justru ketika kita lagi di stretching. Kalau kita nggak di stretching, hidup kamu dan hidup saya, kita useless. Kita nggak ada guna. Jadi waktu hari-hari ini, kamu ngalamin bahwa kayaknya hidup gue lagi di stretching. Memang itulah jalan yang tepat untuk menjadi hidup yang berguna. Kamu punya mental bukan kayak di luar sana yang kalau benar atau salah saya nggak tahu, yaitu strawberry. Ketika ada problem, kenapa ya Tuhan ini gua ngalamin, kenapa saya lagi. Ada aja masalah. Nah itu statement yang, waduh ada, itu bahaya. Enggak beres-beres. Oke? Karena memang hidup kita berguna ketika kamu di stretching. Jadi waktu ngalamin stretching, you punya filter. Sebuah prinsip yang benar yaitu, wow ini gue lagi destiny-nya gue. Memang ini stretching. Supaya tadi yang Tri bilang, hidup kamu boleh punya impact. Tapi sebelum punya impact, tadi Tri bilang juga, yaitu mental load-nya kita. Kapasitasnya kita. Oke? Kalau kita ada hari ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Lu adalah produk dari masa lalu. Keuangan, hubungan keluarga, kualitas hidup adalah hasil dari masa lalu. Tapi kamu gak perlu terpenjara. Kamu bisa ngerubah masa depan dengan ngerubah keputusan-keputusan di hari ini. Bilang kiri kanannya, itu buat kamu banget tuh. Itu buat kamu banget tuh. So, ketika lihat karet, ketika kita lihat karet, mau rambut di rambut orang, rambut anak kita, beli lotek misalnya ya. Oke. Bahwa hidup kita. Dan setiap kita bisa lahir di dunia ini pun karena mama kamu pernah stretching sesuatu. Kita nggak ada hidup kalau nggak ada orang yang mau stretching hidupnya buat hidup kamu dan hidup saya. So, masa depan kita. Kalau lo mau bulan-bulan depan punya hidup yang jauh lebih asik. Oke. Saya nggak tahu nih Maret, 1 minggu terakhir sebelum Lebaran ya. Oke. Ini hari-hari kita nggak tahu hektiknya gimana. Oke, tantangannya gimana. Tapi saya mau bilang, kalau lu hektik, lu karena punya sebuah goals, itu aja udah asik tuh. Ya nggak? Hektik gitu ya, karena lu berjuang, karena struggle, karena punya sebuah pandangan akan hari depan yang lebih baik.
Menurut gua itu aja udah sebuah hal yang lu boleh banggakan dalam kehidupan tuh. Hari ini kita dapetin genuine dan skillful. Genuine-nya bantu orang, 3 orang, tiga-tiganya. Wah, itu tesnya edan tuh. Nah, tiga-tiganya ngambil ke orang lain. Oh iya, nikmat. Ya, skillful, belajar skillful tentang bagaimana bagi waktu. Bagaimana mental load-nya dia. Nah, itu kan perlu skillful tuh. Kita belajar hari ini dari Tri yang asik banget. Oke. Masih muda tapi ilmunya segudang dan kita bertanya soal pajak boleh ya berarti ya. Sekali tepuk tangan paling meriah dong buat Tri.